Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada sahabat JH dimanapun berada, baik di Instagram maupun YouTube Live yang saat ini sedang menonton Health Talk. Kali ini mungkin sesi Health Talk-nya agak sedikit berbeda ya, karena agak sedikit geser jamnya. Biasanya kita di siang hari, ini kita geser di pagi hari. Kali ini spesial Health Talk-nya karena dalam rangka menyambut Hari Ibu yang bertepatan pada tanggal 22 Desember 2022, kali ini kita akan mengangkat topik mengenai mengenal tanda penuaan dini dan cara mengatasinya. Tentunya bersama dengan narasumber yang keren banget. Kali ini kami akan mengundang Dr. Ayu Astrini, spesialis kulit kelamin FINS DV FAADV, spesialis kulit kelamin Rumah Sakit JH Solo. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi. Oke, gimana kabarnya, dok? Alhamdulillah. Oke. Baik, Mbak Fitri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik saya, dok. Ini sudah siap, dok, menyambut Health Talk kali ini? Insya Allah. Kita ngobrol santai ya, dok ya. Betul. Jadi mengenai kesehatan kulit, khususnya tentang penuaan dini ya, dok ya. Oke. Cocok banget pas yang lagi ini ya, Mbak, apa Hari Ibu. Betul, dok. Kita ngepasin temanya juga ya, dok ya. Oke. Dokter Ayu sudah siap. Kita akan lanjut nih. Tak lupa saya mengingatkan juga bagi 4 orang yang beruntung nanti akan mendapatkan giveaway masing-masing sebesar 100.000. Tentunya jangan lupa untuk mencantumkan pertanyaan terbaik dari sahabat JH Solo. Kami tunggu ya melalui Instagram ataupun melalui YouTube Live. Oke. Mungkin ini kita sedikit perkenalan ya, dok ya. Jadi Dr. Ayu Astrini ini adalah seorang spesialis kulit kelamin Rumah Sakit JH Solo. Saat ini sedang berpraktek di Rumah Sakit JH Solo dan tentunya menangani kasus-kasus mengenai kesehatan kulit ya, dok ya. Betul. Oke. Mungkin kita boleh sharing sedikit, dok, mengenai penuaan dini sebenarnya. Apa sih, dok, bagaimana lebih tepatnya proses penuaan dini itu? Oke, Gitu. sebenarnya apa sih yang disebut penuaan dini gitu ya, Mbak? Oke. Jadi kalau semua orang kan pasti punya proses penuaan gitu. Betul. Cuma harusnya proses penuaan itu dimulai sekitar usia 50-an ke atas lah gitu. Cuman kenapa ada namanya penuaan dini itu? Karena penuaan dini itu biasanya dimulai malah justru usia-usia awal, usia umur 30-an gitu, sudah mulai ada tanda-tanda penuaan dini. Apa sih tanda-tanda penuaan itu gitu ya? Jadi penuaan itu dimulai dari pertama kulitnya mulai kering gitu. Kalau kering otomatis juga mulai ada kerut. Ya, jadi setelah itu ada kerut, kemudian mulai ada tanda-tanda hiperpigmentasi alias flek. Flek, Ya, yang itu sering kan di pipi ya, gitu ya, dok, betul. ya. Jadi mulai ada timbulnya flek. Selain itu juga mulai timbul adanya tanda-tanda biasanya sih kita kalau dokter kulit sih bilangnya tumor jinak gitu. Jadi seperti kayak misalnya mulai ada kayak seperti kutil kecil-kecil seperti itu. Sekarang saya banyak sekali menemuin yang masih usia-usia muda 20-an, 30-an itu sudah mulai ada gitu. Selain itu juga kulit juga mulai kendor gitu karena penuaan itu biasanya ditandai dengan produksi kolagen yang memang menurun gitu. Kalau kolagennya menurun, otomatis ya kulitnya tadi jadi kendor gitu. Kayak peyot gitu kan? Iya, jadi kalau nanti ya. turun sana gitu. Oke, Iya, oke. gitu. Tapi mungkin mencegah penuaan dini tuh ada tipsnya nggak sih, dok, sebenarnya? Oke, jadi tadi penuaan dini yang kita bahas terutama ya, Mbak. Jadi yang pertama kali yang paling penting itu memang penggunaan sunscreen. Oke. Gitu ya. Jadi sunscreen itu saya juga selalu bilang pasien boleh nggak pakai misalnya krim macam-macam, nggak usah pakai essence, nggak usah pakai serum, misalnya maksudnya keburu-buru nggak sempet. Tapi kalau setiap hari pagi, siang, sore selama masih ada matahari selalu menggunakan sunscreen. Oke. Gitu. Jadi penggunaan sunscreen itu penting sekali karena matahari itu menyebabkan penyebab utama terjadinya penuaan dini. Oke. Ya, jadi bukan cuma flek aja, bukan cuma gosong aja, tapi juga tadi kerut gitu-gitu itu juga dari sinar matahari juga. Oke. Gitu, Berarti itu betul. kuncinya di penggunaan sunscreen itu ya, dok, penggunaan ya. sunscreen penting sekali. Oke. Seperti itu. Baik, dok. Kalau mungkin
bahas mengenai pemilihan sunscreen juga dok. Kira-kira ada nggak sih dok ketentuan mengenai minimal SPF atau mungkin tips and trick untuk memilih sunscreen yang tepat untuk kulit kita? Gitu, dok. Jadi kalau sunscreen itu kalau karena kita di Indonesia ya, negara tropis gitu, matahari juga pasti ada. Jadi minimal sih sunscreen yang saya sarankan sih biasanya sunscreennya SPF 50. 50 kalau yang untuk outdoor. Tapi kalau yang misalnya dia aktivitasnya biasa, cuma di rumah pergi sebentar, nanti pulang lagi, SPF 30 aja sebenarnya sudah cukup. Gitu. Berarti range-nya sekitaran segitu ya, dok, 30 sampai 50. Dan yang harus yang paling penting adalah mau SPF 30, mau SPF 50, mau SPF 70 pun gitu ya, di luar sana kan banyak juga. Semua range durasi perlindungannya sama. Jadi sekitar 2 sampai 3 jam saja. Berarti apply lagi ya, dok ya. Nah, itu yang sering salah kadang pasien. Oh iya, saya sudah pakai sunscreen, SPF-nya tinggi, cuman dari pagi sampai sore. Itu nggak diulang sama sekali ya. Gitu. Saya pun juga sebenarnya gitu dok. Kadang lupa apply lagi, padahal memang sebenarnya batas waktunya cuma 2 sampai 3 jam itu ya, setelah itu habis gitu. Siap. Dan kita nggak usah harus cuci muka dulu sih gitu. Jadi kalau emang apply langsung ditumpuk aja sebenarnya nggak masalah. Gitu. Karena kita kan nggak butuh sunscreen untuk resep, kita kan butuh untuk perlindungannya. Gitu. Siap dok. Jadi itu ya para sahabat JH untuk penggunaan sunscreen 2-3 jam, kalau bisa langsung di tap-tap lagi biar supaya aman ya dok ya. Oke. Kalau untuk prosesnya kan tadi berjalannya sebenarnya dari awal usia 30 ya dok ya. Kalau misalkan ada nggak sih dok kondisinya bisa memperburuk kondisi penuaan? Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan, lingkungan kita itu kan juga berpengaruh juga gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan seperti merokok, merokok, kemudian kebiasaan seperti mungkin minum alkohol, hidup yang kurang sehat, mungkin diet sembarangan gitu, atau malah mungkin makan makanan yang berlebihan, makan makanan misalnya seperti banyak konsumsi karbo, banyak konsumsi gula. Mungkin kalau perempuan kan memang lebih suka yang kayak manis-manis ya kan, cake gitu kan, terutama mungkin kalau pas mau period, mau mens gitu tuh kan hawanya kan mau jadi makan, gitu. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, terus biasanya sih ya itu sih Mbak, biasanya kebiasaan-kebiasaan seperti makan makanan yang nggak sehat, terus kemudian kayak kebiasaan tidur gitu. Itu juga itu, kalau tidurnya biasanya kan minimal tidur ya kalau bagus ya 6 sampai 8 jam gitu minimal kalau kita, karena proses regenerasi kulit kan biasanya sekitar jam 2 sampai sekitar jam 2 sampai jam 3 jam 4 itu kan regenerasi kulit yang paling maksimal gitu. Jadi kalau kita tidurnya jam segitu kita belum deep sleep, berarti kan regenerasinya juga terganggu. Iya, regenerasinya terganggu, kebiasaan tidur, terus kemudian kebiasaan kayak kita ekspresi-ekspresi tertentu yang sering dilakukan gitu ya. Gimana, dok? Misalnya kebiasaan kayak mungkin mengernyitkan gitu kan. Saya lihat kadang kan masih pada orang-orang yang masih ya apa dok ini gini ya kan gitu. Jadi lama-lama nanti ada terbentuk kayak lipatan kerut di daerah sini Mbak, di atas alis itu. Bisa ya dok ya? Iya, bisa seperti itu. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang menggunakan otot-otot tertentu yang sering dilakukan, ekspresi wajah yang sering dilakukan itu kadang juga berpengaruh terjadinya kerut. Berarti mending lebih baik banyak senyum ya dok ya? Iya, banyak senyum, tapi ya senyumnya kalau yang terlalu berlebihan juga takutnya kerut terus ini ya Mbak. Oke. Siap dok. Mungkin kita tunggu ya pertanyaan dari teman-teman. Jangan lupa nanti untuk mencantumkan pertanyaan melalui YouTube ataupun Instagram Live. Kita tunggu ya untuk pertanyaannya. Sama ini dok, kalau untuk cara-cara mencegah untuk penuaan dini, kira-kira ada sarannya lain nggak dok? Mungkin selain penggunaan sunscreen, kemudian mungkin kita mengatur pola tidur juga ya dok ya. Karena kan memang kalau lagi tugas banyak atau mungkin lagi skripsi karena tiba-tiba burnout juga ikutan terganggu ya dok ya kulitnya. Ada lagi nggak dok mungkin saran-saran lain untuk mencegah penuaan dini ini? Atau mungkin skincare tertentu gitu? Itu yang paling penting. Jadi selain tadi harus pakai sunscreen, kemudian yang kedua juga kita menggunakan produk-produk yang memang mengandung anti-aging gitu. Jadi anti-aging yang paling utama sih sebenarnya anti-aging yang memang golongan dari vitamin A. Vitamin A. Jadi kalau sekarang sudah
mungkin sudah populer sekali ya sekarang ya. Jadi golongan vitamin A itu seperti retinol. Oke. Jadi kalau yang dijual bebas itu biasanya mulai dari derivat turunan vitamin A yang paling rendah. Gitu. Jadi turunan vitamin A yang paling rendah itu yang paling mild, yang paling halus itu adalah retinol. Gitu. Kemudian biasanya kalau misalnya sudah menggunakan krim-krim dokter, skincare, biasanya memakai golongan vitamin A yang lebih kuat, seperti retinoid acid, gitu. Jadi retinoid acid, retinoin itu adalah golongan vitamin A yang memang lebih kuat, gitu, lebih efektif, tapi memang efek sampingnya lebih besar, gitu. Itu kenapa memang harus di bawah pengawasan dokter. Efek samping apa yang bisa terjadi dari penggunaan vitamin A tadi, gitu ya. Jadi penggunaan vitamin A tadi bisa menyebabkan kulit memang menjadi merah. Gitu. Jadi kalau nggak tepat, dosisnya nggak tepat, bisa menyebabkan kulitnya merah, bisa malah menyebabkan kulitnya kering, terus kemudian terjadi pengelupasan terus-menerus. Gitu. Jadi kalau misalnya terjadi seperti itu, ya sebaiknya ya langsung ke dokter. Gitu. Jadi kadang mungkin sudah menggunakan yang mild retinol, tapi nyoba retinol ini kok tetap kulitnya nggak kuat, tadi malah ngerasa kering, kok jadi kalau kering jadi malah kerut, gitu ya. Jadi itu sebaiknya ya langsung konsultasi ke dokter aja. Gitu. Terus kemudian yang kedua jelas menggunakan pelembab-pelembab yang mengandung antioksidan, gitu. Jadi antioksidan vitamin-vitamin seperti menggunakan vitamin C, gitu ya. Jadi kalau vitamin C itu dia bisa selain membantu agak mencerahkan, dia juga membantu supaya merangsang kolagen. Ya, jadi kalau merangsang kolagen, jadi kulitnya juga lebih kenyal. Selain lebih cerah, juga lebih kenyal. Kemudian selain itu kayak menggunakan sekarang ada peptide, gitu. Jadi peptide itu juga antioksidan yang membantu supaya kulitnya juga lebih kenyal, membantu supaya mencegah kerut juga, gitu. Kemudian eksfoliasi itu memang penting, gitu, karena semakin kita bertambah umur, jadi pergantian sel kulitnya memang semakin bertambah panjang, gitu. Jadi kalau yang di iklan-iklan itu pergantian sel kulit kan 21 sampai 28 hari, gitu ya. Itu hanya di usia 20-an. Iya, gitu. Jadi di atas usia itu iya, lebih jadi lama lagi siklusnya ya, Dok, ya? Jadi kalau lebih dari usia 20-an, biasanya pergantian sel kulitnya memang lebih lama, gitu. Itu kenapa kadang kita ngerasa kok jadi lebih kusam. Iya, jadi kalau lebih kusam itu karena ya tadi pergantian sel kulitnya lebih banyak, lebih lama, jadi sel kulit matinya yang numpuk lebih banyak, jadinya kulit kita kelihatan kusam, gitu. Makanya pentingnya eksfoliasi juga salah satunya tadi, jadi eksfoliasinya penting, menggunakan zat-zat yang mungkin kita tahu kayak misalnya glycolic acid, asam glikolat, gitu-gitu. Itu kan sekarang juga banyak yang udah dijual bebas juga. Betul, ya. brand lokal. Iya, brand lokal sekarang kan banyak banget, gitu. Nah, itu sifatnya eksfoliasi itu ya penting sekali sih, gitu. Cuma ya tadi jangan terlalu berlebihan, harus hati-hati karena kalau over eksfoliasi malah tadi kulitnya malah jadi merah, kering ya. Udah melupas juga. Iya, gitu. Makanya kenapa kalau eksfoliasi itu nggak boleh setiap hari digunakan juga, betul. Dok, ya, Biasanya iya. Terus kemudian ya tadi persentase eksfoliasinya kan juga sendiri-sendiri. Misalnya glycolic acid yang digunakan yang aman setiap hari itu berapa persen, yang aman misalnya untuk seminggu sekali itu berapa persen. Itu ya. Itu kan harus konsultasi ke dokter ya, Dok, ya, kalau untuk supaya bisa lebih tepat penggunaannya ya, Dok, ya. Iya. Oke, tapi mungkin menarik sih, Dok, mengenai retinol ya, karena memang saat ini kan boleh dibilang ibu-ibu muda kan juga mulai banyak yang menggunakan retinol, Dok, ya, karena kan untuk terkenal sebagai anti-aging juga, gitu. Nah, kalau untuk pemilihan Dok, retinol yang tepat atau mungkin tanda-tanda ini harus udah stop penggunaannya nih, gitu. Tanda-tanda bahaya kalau misalkan Dok, salah penggunaan retinol gitu, gimana sih, Dok, kira-kira? Oke, ya tadi kalau misalnya retinol tadi karena bisa menyebabkan merah dan sebagainya. Jadi kalau misalnya mulai ada tanda-tanda kok misalnya merah, gatal, gitu, terus rasa terus panas terus, gitu, ngelupas terus, itu ya berarti tanda-tanda harus retinolnya di stop dulu. Ya. Tapi penggunaannya boleh setiap hari, Dok, kalau sebenarnya kalau misalnya untuk kulit-kulit yang sensitif atau belum pernah menggunakan derivat vitamin A, turunan vitamin A retinol sebelumnya, biasanya sih
disarankan kalau yang menggunakan produk-produk bebas itu disarankan biasanya jangan setiap hari dulu, Dok. Ya, jadi biasanya dicoba dulu seminggu 2 kali dulu, aman. Oh, seminggu 3 kali, aman lagi. Ya, biasanya bertahap tadi. Gitu, baik, seperti Dok. itu. Mungkin kita sedikit tengok ya, Dok ya. Sepertinya sudah mulai ada pertanyaan juga dari sahabat JIH, Dok. Yang pertama dari Farhan SP5. Mengatasi cekungan di bawah mata dan tampak seperti kulit mengendur, apakah tepung terigu dapat menyebabkan penuaan dini? Oke. Jadi untuk cekungan di bawah mata. Jadi kalau cekungan di bawah mata itu sebenarnya di bawah mata kita kan sebenarnya sudah ada lemaknya. Ya gitu ya. Jadi di bawah lemak, kemudian lemak di daerah mata itu memang sifatnya genetis. Ada orang-orang tertentu yang lemaknya daerah situ memang lebih banyak gitu. Cuman kalau lebih banyak berarti dia resiko biasanya terjadi kantong mata. Ya. Kemudian ada orang-orang yang memang lemaknya daerah situ lebih sedikit, apalagi orang-orang yang mungkin kurus, kemudian orang-orang yang mengalami penurunan berat badan secara drastis, itu biasanya lemaknya daerah mata langsung cepat menurun gitu. Jadi kalau misalnya terutama ya penggunaan krim mata itu penting sekali itu kalau bisa emang sedini mungkin. Jadi kalau misalnya bisa lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau sudah terlanjur terjadi kerut itu memang daerah mata memang yang termasuk yang paling susah gitu ya, dan daerah mata ya yang paling sering kerut juga ya kan. Jadi kalau jadi kalau misalnya sudah terjadi ya langsung menggunakan krim-krim mata. Kalau misalnya krim-krim mata yang dijual bebas memang tidak bisa mengatasi, ya sebaiknya langsung konsultasi ke dokter. Jadi kita penggunaan ada misalnya kayak ada misalnya chemical peeling yang khusus daerah mata, itu bisa ada. Kalau ada beberapa yang menggunakan misalnya botox. Nah, itu juga membantu kerut-kerut di daerah sekitar mata. Gitu. Menarik ini, Dok. Kita juga belum bahas tentang peeling sama botox ya. Kemudian tadi tepung terigu, maksudnya Dok. Makan tepung terigu gitu kan. Bisa jadi Dok, seperti gitu, Dok. Jadi konsumsi karbo gitu ya, Dok ya. Jadi konsumsi karbo, konsumsi gluten itu ya semua sih sebenarnya kalau yang terlalu berlebihan ya pasti nggak bagus gitu aja. Cuma kalau misalnya sekali-sekali kita makan tadi tepung terigu sih sebenarnya nggak masalah gitu. Cuma misalnya tadi hampir setiap hari mungkin makan gorengan gitu, tepung-tepungan, kemudian sering makan kadang gluten, roti gitu yang terlalu banyak. Selain tepung terigu sih terutama gula sih. Iya, jadi selain tepung terigu, gula itu memang secara penelitian menyebabkan proses aging, menyebabkan proses penuaan dini. Selain ya kurang sehat juga untuk ini ya, Dok, kan bisa nyebabin diabetes, manis gitu-gitu itu. Gitu. Berarti memang karbo yang berlebihan tuh juga tidak baik untuk kita, Dok, ya. Betul. Tapi kalau untuk Dok, kulit tetap lembab, kita dengan banyak minum air menjaga hidrasi kulit kita juga bagus ya, Dok ya. Betul. Kalau minum air putih sih wajib itu. Wajib ya. Jadi juga bisa menjaga ini ya kesehatan kulit betul, juga ya, Dok. Otomatis. Jadi kalau kita dehidrasi kan pasti otomatis kan kulitnya juga kering, kerut gitu-gitu. Siap. Semoga bisa menjawab ya pertanyaan ini. Keren banget penjelasannya ya. Kita lanjut lagi, Dok. Siap. Dari @dia_tita. Saya umur 33 tapi sudah ada kerut di dahi, Dok. Nah, apakah bisa menggunakan krim untuk pencegahan dan vitamin untuk pencegahan penuaan? Jadi buat Mbak atau Budi ya ini. Jadi umur 33 tapi sudah berkerut di dahi gitu. Jadi untuk pencegahannya vitamin-vitamin ya jelas memang harus menggunakan gitu ya. Jadi pertama tadi jangan lupa sunscreen. Gitu, penggunaan sunscreen tadi penting. Kemudian menggunakan pelembab. Kemungkinan kalau sudah mulai kerut biasanya umur 33 biasanya kulitnya juga yang cenderung normal agak kering. Ya, jadi kulit-kulit yang normal agak kering itu memang resiko untuk kerutnya memang lebih. Jadi warning sign juga nih. Iya, saya soalnya juga normal to dry. Cuma kan biasanya nggak jerawatan, iya kan? Cuma kalau misalnya resiko jerawatan kecil. Cuma kalau orang-orang yang normal to oily itu biasanya kan emang resiko gampang beruntus, gampang jerawat. Cuma di satu sisi
urutnya lebih lama gitu Oke. ya. Jadi ya Tuhan tuh nyiptain udah yang sendiri-sendiri Iya, betul, gitu. betul. Ada plus Karakteristiknya minusnya. masing-masing Iya, ya, Dok, ya. betul. Oke. Jadi penggunaan krim-krim tadi ya emang harus dilakukan tadi sedini mungkin. Jadi penggunaan untuk malam tadi vitamin A tadi, kalau malam vitamin A kan retinol, retinoic acid, retinoin tadi memang penggunaannya biasanya untuk krim malam. Oke. Gitu. Jadi ya itu mulai harus langsung langsung digunakan aja. Kemudian pagi ya jelas sebelum menggunakan sunscreen bisa menggunakan serum gitu. Serumnya biasanya kalau yang pagi itu saya lebih suka sih serum kayak serum vitamin C gitu. Jadi serum vitamin C tadi saya bilang kan merangsang kolagen, bantu supaya agak lebih cerah. Terus vitamin C sendiri kan antioksidan juga. Jadi pada saat pagi siang itu kan kita banyak beraktivitas, jadi kalau ada antioksidan, jadi kulit juga bisa lebih kuat, gitu. Terus Banyak benefitnya ya, Dok, ya? Iya betul. Jadi habislah serum, habis itu ya gunakan pelembab, gitu. Jadi pelembabnya tadi bisa mengandung peptide, biasanya ada yang niacinamide, gitu. Itu bisa pelembab-pelembab, hyaluronic acid, asam hyaluronat, itu juga pelembab-pelembab yang bisa bantu untuk melembabkan kulit, gitu. Terus habis itu baru menggunakan sunscreen. Gitu. Jadi tahapan-tahapan biasanya kalau misalnya kita mau lapis-lapis, jadi mulai dari yang paling cair dulu. Paling cair. Ya, serum, pelembab, yang terakhir ya pasti sunscreen. Oke, gitu. jadi ada tahapannya berdasarkan konsistensi ya, Ya, untuk betul. step-step sebelum pasang sunscreen tadi betul. dijadikan sebagai blocking untuk mataharinya itu ya, Ya, Dok. betul. Oke, ini dari ada lagi, Dok, pertanyaan. Ya. Dari @Ganang Munela. Dokter, saya usia 30 tahun, mengapa setelah suntik KB kok kulit saya jadi sangat kering, bersisik, dan muncul flek hitam? Apakah itu sebagai tanda penuaan dini, Dok? Oke. Jadi kalau penggunaan KB itu memang ya KB hormonal kan suntik gitu ya. Jadi kalau penggunaan KB hormonal salah satunya suntik itu memang efek sampingnya memang ya menimbulkan flek gitu, melasma gitu. Jadi kalau flek yang memang karena penggunaan KB ya sebaiknya ya memang harus dipikirkan memilih jenis KB yang lain yang sifatnya non hormonal ya, seperti IUD gitu ya, spiral itu. Kemudian kalau emang nggak mau spiral ya bisa apa namanya kondom. Nah seperti itu. Jadi harus mulai dipikirkan jenis KB yang lain gitu. Karena selama masih menggunakan KB suntik, KB hormonal ya fleknya akan terbentuk terus gitu. Jadi mau pakai vitamin A, mau misalnya mungkin mau sudah periksa dokter, tapi kok ya fleknya pasti akan selalu terproduksi terus gitu. Dan kemudian kadang sudah berhenti pakai KB pun flek yang sudah terlanjur terbentuk ya nggak bisa hilang sendiri. Iya, itu kan proses juga ya, Dok. Kalau sudah yang terbentuk ya biasanya ya memang lebih susah sih, Dok. Gitu. Jadi makanya sebelum banyak ya biasanya sih saya sarankan ya mau nggak mau kalau memang berarti kan agak kurang cocok ya karena kulitnya masih umur 30 sudah flek kan, padahal KB-nya kan masih dalam jangka waktu yang ke depan masih lama gitu kan. Jadi ya sebaiknya mulai dipikirkan KB yang lain gitu, yang tidak risiko menimbulkan flek. Karena kalau sudah ada fleknya, nanti pengobatannya justru lebih susah. Sulit ya, Dok. Dan nggak dihentikan terus langsung ikut hilang gitu, yang sudah terbentuk. Cuma menyamarkan aja, menyamarkan flek aja ya. Oke, siap-siap. Dok, mungkin kalau kita belum bahas dalam mengenai ini, Dok. Kira-kira treatment apa sih, Dok, yang bisa untuk mencegah terjadinya penuaan mungkin, atau mungkin untuk tetap menjaga supaya kulit tetap firm atau menjaga kelembapan kulit juga. Jadi kalau treatment yang sering digunakan, yang biasanya kita dilakukan kalau di klinik gitu ya oleh dokter, biasanya yang pertama dari yang paling mild, yang dari paling yang standar yang biasa itu adalah penggunaan chemical peeling. Gitu. Jadi chemical peeling itu tadi membantu ngangkat sel kulit mati, bantu regenerasi, perbaikan sel kulit baru, kemudian bantu ngurangi flek. Gitu. Jadi jelas bantu mencerahkan juga supaya nggak kusam. Berarti gitu. Sifatnya mirip eksfoliasi tadi. Iya, gitu. Cuma kalau eksfoliasi yang dilakukan di rumah kan memang sifatnya mild. Gitu. Jadi kalau chemical peeling yang dilakukan dokter memang ada dosis-dosisnya. Kemudian jenis chemical peelingnya juga beragam gitu ya. Ada tadi glycolic acid, ada peeling retinol, ada lactic acid. Jadi ada dosis-dosisnya dan disesuaikan dengan jenis kulitnya. Gitu. Kemudian selain chemical peeling bisa menggunakan laser gitu. Jadi laser photorejuve biasanya menggunakan laser Nd:YAG
itu bantu supaya kolagen. Jadi dia merangsang kolagennya, jadi tadi supaya tetap kenyal, gitu-gitu itu. Kemudian juga bantu supaya mencerahkan, tidak kusam, itu bisa menggunakan laser. Kemudian yang ketiga, kalau memang tadi, waduh kok kurang, sudah mulai agak kendur, atau misalnya mau supaya agak pengen lebih kencang lagi, bisa menggunakan seperti HIFU, gitu ya. High intensity itu ya? Iya, betul. Jadi HIFU itu bantu supaya lebih kencang, gitu, ototnya lebih kencang. Kemudian penggunaan seperti botox, gitu. Jadi botox itu bantu mengatasi kerut halus, gitu. Jadi kerut-kerut seperti misalnya kerut di sekitar mata, kemudian kerut daerah sekitar bibir, kerut dahi, ya itu kalau memang sudah terbentuk yang agak dalam, biasanya kita menggunakan botox, gitu. Tapi ya botox pun kan juga bertahannya ya sekitar 3 sampai 6 bulan. Jadi memang ya harus diulang, ya maksudnya harus diulang-ulang memang gitu. Seperti itu. Jadi tapi itu bisa bantu itu untuk mengurangi ya pasti. Ya, jadi kadang dokter pun juga mix gitu campuran treatment yang itu kan. Kalau misalnya botoxnya sudah bagus, jadi lebih ke arah memperbaiki struktur kulitnya secara keseluruhan. Jadi bisa jadi itu bisa artnya ya, Dok ya. Karena tergantung kondisi pasien juga ya, Dok. Sekali. Jadi kalau emang dengan krim-krim mungkin yang dijual bebas sudah nggak bisa mengatasi, ya sebaiknya langsung konsultasi dengan dokter aja. Siap, Dok. Tapi mungkin menarik tentang botox juga, Dok. Karena mungkin ada beberapa yang masih menganggap botox tuh sebenarnya boleh nggak sih gitu. Kalau botox tuh prosedurnya melalui injeksi ya, Dok ya? Iya, betul. Injeksi ya, Dok. Nah, kalau cerita tentang botox ini kira-kira gimana sih, Dok, sebenarnya? Kalau kan mungkin ada beberapa pandangan masyarakat yang botox tuh nggak boleh gini-gini ya. Itu sebenarnya tuh gimana sih, Dok? Jadi kalau botox itu kan kita menggunakan botulinum toksin gitu. Jadi botulinum toksin yaitu membantu supaya kayak relaksasi daerah otot-otot yang memang tadi kalau kerut gitu. Jadi kan direlaksasi jadi supaya kalau tadinya gini jadi ya kerut, jadi supaya agak relaksasi jadi kan kerutnya bisa lebih halus gitu ya, jadi bisa lebih hilang. Kemudian sebenarnya penggunaan botox sih ya termasuk aman gitu ya, disesuaikan dengan memang diagnosis, disesuaikan dengan memang sudah butuh apa belum, itu kan penting sekali gitu. Kemudian botox tadi walaupun sudah botox, tapi botox kan hanya mengurangi kerutnya saja, tapi kan nggak memperbaiki kayak kolagen gitu ya, berarti kekenyalan kulit gitu kan tidak memperbaiki. Jadi selain botox ya sebaiknya emang treatment yang lain gitu. Terus kalau namanya semua yang disuntikkan, jadi kemungkinan alergi kan ya selalu ada. Cuma sih biasanya kalau botox juga relatif jarang, gitu. Jadi ya selama dikerjakan oleh expert, oleh yang memang ahli sudah biasa botox sih, insya Allah aman. Gitu. Berarti jangan takut juga, Dok ya, kalau misalkan betul, kalau memang sudah butuh ya, Dok ya. Betul. Jadi konsultasi aja. Konsultasi, betul. Kuncinya berarti itu kan semua atas pertimbangan dari dokter juga, Dok ya, untuk tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kita lanjut lagi, Dok. Kita selingin lagi dari pertanyaan sahabat JIH ya, Dok ya. Ini dari Riana Mehapsari. Ibu mertua saya terdapat noda hitam di wajah dan adik ipar saya usia di bawah 30 tahun juga terdapat tanda tersebut. Beliau bilang itu merupakan keturunan. Apakah itu benar, Dok, atau mungkin ada faktor lain yang menyebabkan munculnya noda hitam? Jadi kalau noda hitam, flek itu memang selain faktor-faktor dari luar, kemudian faktor tadi KB, hormonal, juga memang ada faktor genetisnya gitu. Jadi kalau misalnya tadi memang ibunya, orang tuanya ada flek, biasanya juga anaknya juga biasanya resiko flek lebih tinggi gitu. Cuman kita kan maksudnya sekarang kan banyak sekali krim-krim yang memang bisa untuk mengatasi flek, menunda flek supaya nanti keluarnya nanti aja lah gitu. Jadi sekarang enggak gitu, kalau bisa nggak keluar sama sekali. Jadi faktor genetis memang ada gitu. Cuma kita bisa menghambat gitu. Jadi karena kita sudah tahu kita punya faktor genetis, jadi sedini mungkin justru kita sudah mulai melakukan pencegahan gitu. Tadi yang utama ya sunscreen, kemudian menggunakan krim-krim yang memang membantu supaya fleknya nggak terbentuk. Tadi kayak vitamin A, retinol kan juga bantu supaya nggak terbentuk flek. Kemudian kayak glycolic acid, asam glikolit itu juga bantu supaya flek. Jadi kalau genetis kan kita nggak bisa nyalain juga ya. Itu kan memang bawaan yang di sana gitu ya. Cuma kita kan bisa tadi meminimalkan gitu. Jadi kita juga bisa bantu mencegah juga gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan saat ini gitu.
Berarti jangan takut ya dok ya, karena nanti betul. bisa malah jadi meningkatkan Karena kita kewaspadaan aware, kita iya dok betul. ya. Jadi Jangan malah karena mencegah. sudah genetis ya udahlah Pasrah nasib gitu. gitu. Jadi masih bisa yang dilakukan gitu. Jadi faktor-faktornya tadi masih banyak. Tadi bisa sinar matahari, sering kena panas. Jadi kadang kalau misalnya udah resiko flek, itu panas kayak masak gitu itu. Jadi kalau misalnya masak pun juga panasnya itu juga bisa memperparah flek juga sekarang ternyata penelitiannya. Jadi makanya walaupun nggak pernah keluar rumah tapi sering masak ya sunscreen tadi ya tetap harus dipakai Oke, gitu. karena ada heat exposure Iya, itu ya dok betul, ya. karena heat Oke. exposure tadi gitu. Oke, siap-siap. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan Iya, untuk semoga ini ya. bisa ya. Oke, kita lanjut lagi dok dari @farah ya, YASP. Bagaimana cara untuk meremajakan lingkar bawah mata dengan aman? Apa sih perbedaan antara hiperpigmentasi dan bintik tanda penuaan? Oke. Meremajakan lingkar mata aman ya. Jadi kalau meremajakan jelas berarti kita menggunakan tadi krim mata gitu ya. Jadi krim mata retinol dalam dosis yang rendah itu juga bisa digunakan di daerah mata gitu. Terus kemudian pelembab-pelembab seperti peptide, kemudian seperti biasanya kalau daerah mata ya, jadi lactic acid itu juga bisa membantu peremajaan di daerah sekitar mata gitu, dan itu aman sekali, bisa digunakan biasanya bisa digunakan 2 kali pagi dan malam sebelum sunscreen. Jadi kemudian sunscreen ya juga biasanya saya edukasi juga harus selalu kena daerah mata. Oh, iya. Berarti di area sekitar, iya, sekitar mata juga ya. Setelah misalnya tadi pakai krim mata, jadi tetap harus menggunakan sunscreen. Kalau enggak ya tadi sinar matahari selain nyebabin flek kan nyebabin kerut juga. Kalau enggak ada perlindungan sunscreennya, ya kerutnya ya lebih bisa cepat jadi tadi. Iya, betul sekali. Kemudian perbedaan antara hiperpigmentasi dan bintik tanda. Ya, jadi kalau hiperpigmentasi itu sifatnya biasanya rata kulit. Gitu. Jadi tadi kalau melasma, flek itu berarti rata dengan kulit gitu. Tapi kemudian kalau misalnya yang bintik itu biasanya agak timbul ya gitu. Jadi biasanya kita bilang kayak misalnya keratosis seboroik. Jadi kalau misalnya kita lihat orang yang sudah misalnya udah agak tua itu kan sudah mulai ada kayak andeng-andeng atau tai lalat kecil-kecil yang warnanya biasa yang ada warna kecoklatan gitu-gitu itu biasanya salah satu tanda-tanda penuaan dini juga. Kalau misalnya belum tua kok masih umur 20-an, 30 kok sudah mulai ada, itu berarti sudah tanda-tanda penuaan dini karena sudah mulai ada keratosis tadi gitu. Emang ada bintik yang misalnya kayak rata yang memang bawaan kayak freckles itu gitu. Jadi kalau freckles itu memang ya emang bawaan si genetis, biasanya dimulai sejak usia remaja 17-an gitu sudah mulai ada freckles kayak orang-orang bule itu. Yang di area sini ada kayak pipi gitu ya, biasanya. gitu. Jadi kalau itu sih emang genetis, cuman kan penggunaan krim, penggunaan sunscreen kan bantu supaya freckles-nya juga nggak tambah banyak. Seperti itu. Ya. Siap-siap. Oke, tapi mungkin ini dok, kalau keratosis seboroik itu kan memang salah satu tanda penuaan juga berarti ya, bisa dibilang. Nah itu untuk pemicunya, pemicunya juga sama-sama seperti terkena panas. Iya jelas. Jadi pemicunya yang mempercepat pertumbuhan itu jelas memang sinar matahari, gitu. Selain memang ya genetisnya sudah ada, gitu. Jadi bawaannya sudah ada. Kemudian hormon juga bisa. Hormon juga bisa. Terus tadi sinar matahari. Ya biasanya faktor-faktor itu sih kalau yang dari luar. Cuma biasanya memang ya sudah ada keturunan kakek neneknya, bapak ibunya, ada keratosis. Biasanya ya resiko mulai muncul. Cuma kan biasanya kalau orang-orang zaman dulu kan mulai usia 50, 60 baru keluar gitu ya. Sekarang umur 20, 30 udah keluar karena ya sinar mataharinya, polusinya sekarang kan ya jelas lain dari yang zaman dulu ya gitu ya. Sekarang kan sudah ada pemanasan global, sinar mataharinya UV-nya juga pasti lebih kuat seperti itu. Jadi sebaiknya memang kalau sudah ada tanda-tanda itu kan kita bisa atasi menggunakan electrocauter, memang harus diambil atau menggunakan laser CO2. Oke, gitu. Itu berarti untuk tindakan intervensi selanjutnya ya. Betul. Jadi kalau pakai krim-krim aja, kalau memang sudah ada bintil-bintil itu memang nggak bakal bisa. Betul. Ilmu baru nih dok. Saya jadi tahu. Oke. Siap dok. Kita lanjut lagi dok. Nah ini ada pertanyaan dari RN Wijaya. Perbedaan sunscreen sama sunblock apa ya dok? Oke, sebenarnya itu masalah ini aja sih dok, sunscreen sama sunblock cuma masalah
apa ya, itu masalah istilah aja sih. Sebenarnya intinya sama, sunscreen atau sunblock. Intinya kalau sunblock kan berarti ngeblok gitu sinar matahari gitu ya, supaya sinar matahari nggak bisa kena langsung. Kalau sunscreen kan jadi kita kayak screen kan kayak tirai, jadi kita menggunakan tirai supaya mataharinya juga nggak bisa langsung gitu ya. Jadi kalau sunblock itu sebenarnya istilah yang sama persis gitu. Yang membedakan kan biasanya kandungan sunscreennya itu, kandungan sunblocknya. Jadi kita ada chemical sunscreen, kemudian kita ada physical sunscreen gitu. Kalau chemical sunscreen itu biasanya banyak digunakan di sunscreen yang kayak buatan kayak Korea atau ya. Jadi sunscreen yang chemical sunscreen itu chemical kan kimia gitu ya. Jadi menggunakan bahan-bahan kimia. Kalau chemical sunscreen itu jadi dia sunscreennya meresap sinar matahari supaya sinarnya ini nggak efek ke kulit. Gitu. Kalau physical sunscreen dia ada sinar matahari dipantulkan. Gitu. Jadi bedanya itu cara ini ya, menangkal sinar mataharinya. Betul, siap. Gitu. Dan biasanya karena physical tadi kan dia mantulin. Jadi dia biasanya yang sering dikeluhkan itu biasanya ada white cast-nya. Ya, jadi kalau dia putih-putih, medok gitu ya, karena dia kan namanya juga physical ya, gitu. Jadi dia memang agak lebih kental, lebih pekat seperti itu. Kalau yang chemical memang karena tadi dia sifatnya kimia, jadi dia biasanya memang lebih nyaman dipakai. Maksudnya lebih nggak ada white cast-nya, dipakai lebih gampang nyerep. Habis itu setelah dipakai make up juga lebih gampang. Gitu. Nah tapi nanti saya juga jadi mau tanya dok. Kaitannya kan tadi ada chemical sama physical. Nah yang white cast itu memang mungkin bisa dibilang kadang kan kita kalau sunscreen terus dempul sama make up juga kan. Nah itu kadang menimbulkan white cast. Nah itu cara mencegahnya tuh gimana sih dok supaya mungkin bisa menghilangkan, meminimalkan white cast kan. Itu jadi tanya dok. Jadi kalau white cast-nya sih biasanya kalau memang biasanya sekarang kita juga udah ada sunscreen yang mix sih, ada chemicalnya, ada physicalnya juga. Jadi kalau memang physicalnya tuh terlalu banget white cast-nya ya ganti aja. Berarti nggak cocok ya. Cuma kalau misalnya white cast biasanya saya bilang pasien, maksudnya pakainya sedikit-sedikit diratain, pelan-pelan gitu. Jadi jangan biasanya kan, langsung pakai ngeblok-ngeblok ini, terus nanti padahal kalau physical kan sudah kadang ngeblok di sini, nanti diratainya tambah semakin dia agak kering kan, semakin ratainya kan agak lebih susah gitu. Jadi pelan-pelan, setelah itu biasanya didiamkan dulu paling enggak sekitar, jadi penggunaan sunscreen ke make up itu paling enggak sekitar 15 menit juga. Gitu. Karena semua bedak, semua make up itu kan bisa menyerap sunscreen-nya. Jadi nanti efektivitas sunscreen-nya selain tadi make up-nya nggak nempel, ya kan? Selain make up-nya nggak nempel, nanti memang efektivitas sunscreen-nya juga jadi berkurang. Jadi menurun. Jadi memang tadi kalau memang misalnya memang udah pelan-pelan, sudah ditunggu 15 menit, sudah 30 menit malahan, gitu, tapi kok misalnya masih medok gitu ya, misalnya kok masih nggak rata gitu ya, coba beralih ke sunscreen aja. Siap dok. Nah ada lagi dok, ini pertanyaan masih mengenai ini ya dok ya, sunscreen. Apakah SPF semakin tinggi semakin baik dan mengapa? Jadi tadi sebenarnya kalau secara perlindungan gitu ya, jadi SPF itu kan sunscreen protecting factor. Jadi artinya SPF 30 adalah 30 kali lebih kuat melindungi efek dari sinar matahari dibanding tanpa sunscreen. Gitu. Kalau SPF 50 berarti kan 50 kali lebih kuat gitu ya. Sebenarnya ya lebih bagus dong gitu kan. Cuman semakin tinggi SPF-nya itu semakin ada resiko untuk clog pores. Jadi nyumbat pori gitu. Karena otomatis semakin tinggi SPF-nya kan dia pasti semakin pekat juga gitu. Jadi semakin pekat, jadi dia semakin nyumbat pori. Untuk orang-orang dengan kulit yang berminyak, acne prone, cenderung gampang komedo, cenderung gampang jerawatan, itu ya semakin tinggi SPF-nya resiko itu semakin tinggi. Gitu. Cuman kalau memang sekarang sebenarnya banyak sunscreen juga yang sudah yang maksudnya water based gitu, yang maksudnya yang nggak terlalu oily gitu. Cuma walaupun nggak terlalu oily pun enak dipakai pun semakin tinggi SPF tetap semakin resiko nyumbat porinya semakin besar. Gitu.
ada risiko terbentuk aknenya juga Iya, ya? resiko aknenya juga gitu. Jadi kalau secara perlindungan sih ya jelas baik gitu ya. Tapi tadi tetap selalu ada resikonya. Jadi makanya kita sesuaikan aja dengan aktivitas kita. Gitu. Jadi kalau aktivitasnya memang banyak di luar ruangan, ya mau nggak mau ya harus menggunakan sunscreen yang SPF-nya minimal SPF 50 gitu, dan harus selalu mengulang. Kemudian milih sunscreen yang sifatnya tadi non komedogenik ya, jadi lebih nggak nyumbat pori. Seperti itu. Siap, Dok. Semoga sudah bisa menjawab ya. Oke. Nah, ini pertanyaannya masih banyak, Dok. Kita kupas terus ya, Dok. Kita kupas pertanyaannya. Oke, ada lagi, Dok. Dok, apakah penuaan dini bisa dicegah dengan menggunakan skincare rutin dan olahraga? Do and don't setelah ada tanda-tanda penuaan dini apa saja, Dok? Dari Syarifatul Jannah. Oke. Tadi berarti untuk menggunakan skincare. Jadi menggunakan skincare rutin tadi, iya betul. Jadi kalau kelembapan kulit kita terjaga dengan tadi menggunakan skincare rutin yang yang cocok ya gitu ya. Jadi menggunakan pelembab yang mengandung tadi ada hyaluronic acid, ada niacinamide, itu antioksidan, ada vitamin C. Jadi menggunakan skincare yang cocok membuat kulit kita lembab, tingkat kelembapannya cukup, nggak terlalu yang berminyak sekali ya kan, karena resiko jerawat, tapi juga yang nggak kering. Insya Allah sih penuaan dininya bisa dicegah. Sama selain tadi penggunaan pelembab, penggunaan sunscreen, dan menggunakan krim malam yang memang ada sifat anti-agingnya, ada sifat eksfoliatifnya seperti itu. Kemudian kalau olahraga ya, jadi kita belum bahas ya dengan olahraga ya. Jadi kira-kira berpengaruh nggak? Iya betul. Jadi semua yang bagus ya pasti bagus efeknya ya gitu. Jadi olahraga itu kan juga membuat kita happy, hormon endorfinnya terproduksi gitu. Insya Allah sih dengan dengan hormon endorfin tadi kan juga salah satu hormon anti aging juga ya. Jadi dengan olahraga yang tepat, insya Allah sih tadi penuaan dininya juga bisa teratasi gitu. Cuma ya tadi hati-hati olahraga kalau yang outdoor, ya betul. Sunscreen-nya juga harus milih sunscreen yang waterproof. Ya, jadi sunscreen waterproof pun biasanya hanya tahan sekitar 45 menit. Gitu. Jadi 45 menit harus diulang gitu ya. Soalnya sekarang banyak sekali yang mamah-mamah ibu-ibu pada sepedaan ya kan. Jadi wah niatnya bagus olahraga, sepeda biar awet muda. Cuma kalau sunscreen-nya dari jalan nggak diulang kan ya malah jadinya nggak jadi sehat kulitnya, malah jadi mulai timbul flek, bintik-bintik seperti itu. Gitu. Dok, mungkin kalau ini ada pertanyaan sih, Dok. Kalau sebenarnya penggunaan sunscreen yang dianjurkan untuk mencegah penuaan itu tadi, Dok, penggunaan harian ya, Dok, itu sebenarnya seberapa sih, Dok, kalau takarannya? Takarannya sih emang ya sebenarnya sih secukupnya sih, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit gitu ya. Cuma ada beberapa referensi yang kayak setengah sendok teh. Gitu ya segini lah gitu. Ya setengah sendok kan ya segini. Jadi kan jangan terlalu tipis sekali, cuma ya nggak usah yang harus tebel sekali gitu ya. Biasanya sih rata-rata sekitar setengah sendok teh sampai 3/4 sendok teh sih sebenarnya sudah cukup. Gitu. Dan kemudian nanti yang paling penting selain dosisnya juga reapply-nya tadi. Ya, berarti kunci di reapply juga ya, Dok? Iya, kunci sekali. Itu diingat-ingat sahabat JH ya. Jadi jangan lupa untuk reapply setiap 2-3 jam untuk sunscreen-nya ya. Ini ada lagi, Dok. Nah, ini dari Dokter Syahrini, dari Dokter Rere ya, Dok. Kalau kita pakai krim pagi, sunscreen dan pelembab diulang tiap berapa jam ya? Kalau habis wudhu hilang nggak? Mungkin kalau habis wudhu, Dok. Kalau habis wudhu harus diulang nggak, Dok? Terima kasih, Dok. Bergabung. Jadi kalau penggunaan sunscreen pelembab biasanya memang tadi seperti yang saya bilang di awal, efektivitas sunscreen itu rata-rata cuma sekitar 2-3 jam aja. Jadi 2-3 jam memang sunscreen-nya yang paling wajib diulang sih sunscreen-nya gitu. Kalau misalnya waktunya luang, sempet ada waktu untuk ngulang pelembab dulu, sunscreen dulu sih ya gitu. Cuma kalau misalnya enggak, ya paling enggak tadi sunscreen ya langsung harus di-reapply setiap 2-3 jam. Jadi kalau misalnya pakainya pagi misalnya jam 7, ya berarti jam 10. Jadi nggak usah nunggu dulu ya, Dok. Kalau habis wudhu, Dok,
Dok, gimana Iya. habis Kalau wudhu habis mungkin? wudhu ya jelas gila gitu. Jadi luntur harus di Iya, lagi ya Dok. jadi ya? kalau misalnya tadi habis wudhu sih ya memang jelas hilang sih Dok, Oke. gitu. Jadi habis wudhu ya memang harus diulang. Cuma Oke. tadi kalau pakai jam 7 ya jam 10 diulang lah dulu. Jangan nunggu wudhu dulu duhur jam 12. Ya, berarti kan udah terlalu lama untuk reapply-nya. Seperti itu. Oke, Gitu. siap Dok. Mungkin apakah, Terima kasih. ada lagi. Dari ini Dok, pertanyaan lanjutan ya Dok ya. Dari @idava.rida68. Apakah flek hitam bisa hilang dengan treatment laser Dok? Dan apakah ada efek sampingnya dari treatment ini? Oke, jadi sebenarnya modalitas utama untuk flek itu sebenarnya secara teori tetap sebenarnya chemical peeling. Gitu. Jadi kalau misalnya laser itu kan laser itu kan energi panas juga ya gitu. Jadi kalau ada yang pakai laser itu bisa hilang gitu, cuman biasanya kemudian tetap ya bisa muncul lagi seperti itu. Kemudian karena kulit Indonesia itu emang kayak gampang gosong, gampang tanning gitu. Jadi kalau energi lasernya terlalu besar itu bukannya fleknya hilang, kadang malah tambah banyak. Gitu. Jadi kadang kita nganggap kalau laser itu sudah yang dewa sekali gitu ya. Jadi kalau semua laser mesti mau flek, mau apa aja, mau kerut, mau apa aja, anggapannya pasti bagus, pasti hilang. Padahal nggak seperti itu. Gitu. Tergantung pada kondisi kulit Iya, pasien juga tergantung ya pada Dok ya, kondisinya. Jadi memang kalau misalnya laser pun ya sebaiknya memilih dilakukan oleh dokter-dokter yang memang ya certified ya gitu. Jadi soalnya kalau penggunaan laser yang tadi energinya nggak tepat, niatnya mungkin supaya cepat hilang, energinya ditinggikan seperti itu ya. Padahal ya banyak pasien-pasien yang maksudnya sudah laser ini itu kok malah jadi tambah gosong. Iya gitu ya. Karena Jadi kurang tepat dosisnya. iya, jadi bukannya hilang gitu, tapi malah tambah gosong gitu. Jadi malah tambah parah karena tadi energi laser kan energi panas kan gitu. Jadi dia malah justru micu sel pigmennya, melaninnya tadi malah terbentuk semua. Ya, jadi memang ya harus hati-hati, harus dikonsultasikan dengan dokter spesialis ya. Jadi supaya tadi dokter spesialisnya menentukan apakah ini bisa dilaser atau nggak bisa dilaser. Oke, siap. Berarti kuncinya konsultasi dulu Iya, ya Dok ya, betul. kalau untuk Seperti tahu itu. tindakan yang akan dilanjutkan Iya, ya Dok ya. betul. Oke, mungkin ini kita sudah menuju sesi-sesi akhir Dok. Ini ada lagi Dok ini. Dari @rahmafidelia, mungkin ini bagi para pekerja cocok nih Dok. Dok, bagaimana tips agar kulit wajah tidak kering karena efek bekerja di ruangan yang ber-AC? Oke, kalau misalnya supaya nggak kering ya jelas menggunakan pelembab tadi ya. Yang mengandung peptide. Iya, menggunakan peptide, mengandung hyaluronic acid, asam hyaluronic acid. Kemudian ya memang mau pelembab, mau apapun tetap tadi biasanya jangka waktu 3 jam gitu ya pasti sudah habis. Jadi kalau memang misalnya sudah mulai agak kering ya mau nggak mau ya memang kita harus itu kalau yang dari luar gitu ya. Kalau yang dari dalam ya jelas minum air putih yang cukup. Oke, gitu. itu juga kunci ya Dok. Iya, betul. Minum air putih yang cukup itu membantu sekali supaya kita nggak dehidrasi. Jadi kulitnya kita juga nggak kering gitu ya. Kemudian gizi kayak misalnya buah-buahan, makan makanan yang maksudnya yang bergizi, yang bagus itu juga membantu supaya banyak mengandung vitamin. Itu kan juga membantu supaya kulit kita juga lebih tidak kering gitu. Jadi kalau yang dari dalam itu ya tadi minum yang cukup, gizi yang berimbang. Yang dari luar ya mau nggak mau ya memang harus reapply pelembab plus sunscreen. Kemudian sekarang kan juga ada mist juga itu. Betul. Face mist itu ya, Dok, ada face mist itu. Face mist kan juga biasanya juga mengandung pelembab juga. Jadi kalau misalnya waduh udah pakai make up terus nanti dikasih dikasih pelembab lagi kan gimana gitu kan ya. Jadi kalau itu kan bisa sering-sering aja kalau misalnya mau agak kering ya bisa menggunakan face mist tadi. Bisa alternatif juga Dok ya, kalau untuk yang make upnya lumayan tebal gitu. nempel betul sekali. Siap. Ada lagi dari siapa ya ini ya? Dari @mami_setia. Saya seorang ibu 3 anak usia 40 tahun. Apakah efektif minum jamu untuk pencegahan penuaan dan apakah totok wajah atau facial bisa mencegah untuk penuaan dini? Kalau untuk jamu sendiri sih soalnya kalau jamu yang dijual bebas kita juga nggak tahu isinya apa juga ya.
Dok. Jadi kalau misalnya untuk jamu sendiri, saya sendiri sih kurang kompeten untuk jawabnya juga. Cuma yang penting sih adalah vitamin gitu ya. Jadi vitamin vitamin yang ada anti agingnya tuh ada vitamin C, ada vitamin yang sekarang mengandung glutathione gitu, ada vitamin yang mengandung lipoic acid. Jadi banyak sekali sekarang vitamin-vitamin yang memang mengandung vitamin anti aging gitu. Nah itu justru malah lebih efektif dibanding minum jamu yang mungkin kita juga nggak tahu isinya juga gitu. Kemudian kalau misalnya jamu-jamu yang mungkin gendongan, jamu yang dibuat itu kan kita juga nggak tahu udah dibuat berapa lama, jadi sudah expired atau belum. Nanti takutnya malah ada efek-efek yang lain kan kita juga nggak tahu seperti itu. Jadi penggunaan vitamin malah lebih oke sih. Kemudian kalau facial atau totok wajah, kalau facial sendiri kan intinya kalau kita facial itu intinya adalah membersihkan komedo sebenarnya. Gitu. Jadi kalau facial itu kan ya pasti komedo yang dibersihkan. Sebenarnya kalau facial itu nggak akan merubah struktur kulit kita. Gitu. Cuman kan intinya tadi memang lebih bersih karena komedonya tadi lebih dibersihkan. Terus kita juga lebih rileks karena kan dimasas gitu kan, lebih enak di masker. Jadi lebih cerah, lebih bersih lah gitu. Yang walaupun hanya ya habis facial aja gitu kan, karena misalnya ada flek pun kan juga mau rajin facial kan juga yang nggak bakal berkurang gitu. Karena bukan itu ya Dok ya. Jadi intinya sih kalau facial itu lebih ke arah untuk membersihkan gitu. Jadi membersihkan dari komedo sama rileks tadi karena dimasas itu. Jadi kalau untuk mencegah penuaan dini sih ya bukan treatment yang tepat untuk ya mencegah penuaan dini seperti itu. Siap. Ini semoga bisa menjawab ya dengan Mami Satya, semoga jadi paham nih ternyata facial bukan untuk mencegah penuaan dini gitu ya. Lebih ke membersihkan saja. Betul. Relax, bersihkan gitu. Bersihkan. Oke, kita sudah mencapai di penghujung acara Dok. Mungkin ada sedikit nggak kerasa juga karena ternyata pertanyaan baik juga nih Dok dari sahabat JIH ya. Oke, mungkin ada sedikit keynotes Dok untuk sesi Health Talk kali ini mengenai tips supaya mencegah terjadinya penuaan dini. Jadi untuk mencegah penuaan dini yang paling penting itu tadi kan penuaan ada yang dari dalam dan ada dari luar. Kalau yang dari dalam berarti tadi kita harus kebiasaan-kebiasaan yang harus kita kerjakan itu tadi tidur yang cukup, jangan stres. Itu kalau stres juga ya pasti lebih cepat tua gitu kan. Kemudian makan makanan yang bergizi dengan makan makanan yang cukup gitu. Kemudian diminum air putih paling tidak sekitar 8-10 gelas ya gitu kan setiap hari. Kalau misalnya minum yang bukan air putih jadi nggak dihitung sih gitu. Minum tapi minum kopi, minum teh gitu ya, itu nggak dihitung gitu ya. Jadi minum air putih yang yang cukup. Kemudian kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus seperti memang kayak merokok, alkohol gitu ya sebaiknya ya dihindari gitu, karena memang ada penelitiannya rokok itu memang menyebabkan kolagennya memang menurun gitu. Jadi memang menyebabkan penuaan dini gitu ya. Selain ya nggak kesehatan kan juga nggak bagus gitu ya. Merokok dan juga berada di sekitar orang-orang yang merokok juga karena asapnya sendiri kan juga bisa nyebabin penuaan juga gitu ya. Itu yang bisa kita lakukan dari dalam. Kemudian kalau skincare ya kalau skincare-nya tadi berarti mulai dari memilih awal sih ya jelas bersihin sabun gitu ya, menggunakan sabun cleansing yang tidak mengeringkan gitu ya. Jadi tidak mengeringkan jadi kalau dipakai nggak buat ketat, ketarik dan sebagainya gitu, tidak mengeringkan. Kemudian air yang digunakan pun sebaiknya jangan air panas ya kan. Kalau air panas kan juga menyebabkan kering, kalau kering juga jadi gampang kerut gitu ya. Dari segi cleansing, kemudian menggunakan serum pelembab yang memang tadi sesuai dengan jenis kulit gitu ya. Jadi kita butuh pelembab jenis kulitnya berminyak ya kita menyesuaikan dengan untuk kulit yang berminyak. Kalau yang kulitnya kering kita butuh pelembab yang memang lebih pekat gitu ya, yang mengandung yang hyaluronic acid seperti tadi ya. Kemudian sunscreen itu tadi wajib sekali digunakan, SPF-nya memilih sesuai dengan aktivitas, sesuai dengan jenis kulitnya kita juga. Jangan lupa untuk selalu reapply ya. Kemudian yang malam ya tadi selain pelembabnya kita butuh
memang apa namanya krim-krim malam yang sifatnya ada eksfoliasinya, sifatnya ada anti agingnya kuat, mulai dari vitamin A, retinol dan sebagainya, kemudian glycolic acid, lactic acid seperti itu. Oke, terima kasih banyak Dokter Ayu atas ilmunya yang luar biasa ini ya. Oke, tapi ya amin. Ini juga sahabat JH pastinya senang ya dapat ilmu baru nih mengenai cara mencegah penuaan dini. Oke, ini karena kita sudah mencapai di penghujung acara, saya akan mengumumkan pemenang giveaway bagi 4 orang yang beruntung. Yang pertama dari @Anissa Masita, selamat. Yang kedua dari @Fahri Satyai, selamat. Yang ketiga dari @Fernanda Januar. Dan yang terakhir ada @Trina Prawita M. Selamat kepada 4 orang yang beruntung. Untuk nanti bagi para pemenang boleh menghubungi admin untuk kelanjutan hadiahnya giveaway ya. Oke, mungkin kita ini Dok, kalau ada sahabat JH yang mau konsul nih ke Dokter Ayu, jadwalnya jam berapa aja sih Dok, sama hari apa aja? Oke, boleh disampaikan. Di JH saya praktek dari Senin, Rabu dan Jumat. Gitu. Senin, Rabu saya praktek dari jam 10 sampai jam 12, hari Jumat praktek dari jam 9 sampai jam 11. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Ayu sudah berkenan untuk hadir di Health Talk kali ini. Terima kasih Dokter Hefri. Terima kasih sahabat JIC semua yang sudah bergabung. Semoga bermanfaat. Amin. Selamat Hari Ibu untuk semuanya. Iya, selamat Hari Ibu juga untuk ibu-ibu sahabat JIC dimanapun berada ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk bergabung di Health Talk baik melalui Instagram maupun YouTube Live. Sekian untuk sesi Health Talk kali ini. Sampai jumpa pada sesi Health Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Woo!